Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter 1074, ketika Morgans mengetahui tentang keinginan pemerintah dunia untuk membunuh Vegapunk dan tentang kehadiran Luffy di Pulau Egghead, maka dia langsung mendapatkan ide untuk membuat suatu berita yang menghebohkan. Berita tersebut adalah Luffy menyandra Vegapunk dan menantang angkatan laut di Pulau Egghead. Tentu hal tersebut tidak benar karena Luffy sama sekali tidak menyandra sang ilmuwan jenius itu. Malah, Luffy bekerja sama dengan Vegapunk dan berniat meninggalkan Pulau Egghead bersama-sama. Namun, Morgans terkadang tidak peduli dengan kebenaran. Bagi pemilik koran World Economic itu, berita adalah hiburan. Jadi yang paling penting dari berita adalah apakah isinya menarik atau tidak, bukan benar atau salah. Diketahui dari chapter 1089, berita itu telah terbit di koran bersama dengan berita Garp yang menghilang di Pulau Bihi. Orang-orang hampir di seluruh dunia pasti membaca koran, termasuk nama-nama besar di lautan. Salah satu pihak yang pasti akan mengetahui soal itu adalah pasukan revolusi. Dragon, Sabo, Ivankov, dan kawan-kawan tidak mungkin ketinggalan. Sabo dan Ivankov yang mengenal Luffy secara pribadi pasti tidak akan percaya bahwa Luffy menyandra Vegapunk. Mereka bisa yakin bahwa koran World Economic memberitakan sesuatu yang keliru. Masalahnya adalah pasukan besar angkatan laut benar-benar datang, sehingga bajak laut topi jerami terkepung dan bisa dibilang berada dalam bahaya besar. Mengetahui Luffy dikepung oleh angkatan laut mungkin tidak akan membuat Dragon memperlihatkan reaksi yang mengejutkan. Namun berbeda dengan Dragon, Sabo pasti khawatir saat tahu bahwa Luffy dikepung oleh angkatan laut. Sabo memang yakin bahwa Luffy sekarang ini sudah menjadi semakin kuat karena dia telah berhasil mengalahkan Kaido di Wano Kuni dan diakui sebagai Yonko. Hanya saja sebagai seorang kakak, Sabo tetap mengkhawatirkan Luffy. Meski mereka hanya saudara angkat, tapi ikatan mereka begitu kuat. Sabo pun akan berkata bahwa dia ingin membantu Luffy di Pulau Egghead. Di Dressrosa, Sabo juga pernah berkata bahwa dia akan datang membantu Luffy kapan saja saat dia butuhkan. Jadi, tak aneh bila sekarang Sabo merasa adalah saat yang tepat untuk bergerak membantu Luffy. Tentu keinginan dari Sabo itu akan membuat dia berdebat dengan Dragon. Pasukan revolusi sekarang sedang sangat sibuk karena mereka telah mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito. Mereka juga telah melakukan rangkaian serangan terhadap kapal-kapal suplai makanan ke Mary Joyce. Ksatria Suci kemungkinan besar akan segera bergerak untuk menangani masalah yang dibuat oleh pasukan revolusi itu. Sebelumnya, Dragon pernah bilang bahwa perang yang sesungguhnya antara pasukan revolusi melawan Tenryubito baru akan terjadi ketika Ksatria Suci mulai beraksi. Dengan begitu, pasukan revolusi sekarang harusnya bersiap-siap. Sabo sebagai salah satu orang penting dalam pasukan revolusi mestinya tidak boleh memikirkan hal lain dalam kondisi seperti ini. Meski begitu, Sabo tetap akan bersikeras untuk membantu Luffy. Dia juga akan berjanji bahwa setelah membantu Luffy nanti, dia akan 100% fokus untuk menjalankan tugas dalam pasukan revolusi. Sedangkan apabila dia tidak membantu Luffy, maka Sabo akan kesulitan untuk bisa fokus karena dia pasti akan terus mengkhawatirkan Luffy. Setelah perdebatan yang cukup sengit, Dragon akan bisa melihat tekad Sabo. Dragon pun akan memahami bahwa tidak mungkin untuk menghentikan Sabo ketika niatnya membantu Luffy sudah sebesar itu. Pada akhirnya, Dragon akan mengizinkan Sabo untuk pergi, bahkan akan memberinya pasukan juga untuk pergi ke Pulau Egghead. Belum lama ini, Sabo juga sudah sukses menjalankan misi mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito di Mary Joyce. Jadi, sebagai salah satu bentuk dalam menghargai keberhasilan Sabo, Dragon mengizinkannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tentu dengan syarat begitu Sabo kembali nanti, dia benar-benar fokus untuk pasukan revolusi. Sabo bersama dengan sebagian anggota dalam pasukan revolusi akan berangkat menuju ke Pulau Egghead. Mengingat untuk tiba di sana tidak bisa secara instan, maka bajak laut topi jerami harus berjuang dulu sebelum Sabo tiba. Sabo mungkin akan tiba pada pertengahan pertempuran, atau bahkan ketika pertempuran telah mendekati babak akhir. Pulau Egghead telah dikepung oleh 100 kapal angkatan laut dari berbagai sisi. Ketika Sabo mendekati pulau itu, maka dia akan langsung memakai Hiken untuk menghancurkan beberapa kapal angkatan laut. Seperti yang kita tahu, teknik Hiken atau tinju api memiliki daya hancur yang cukup besar. Dulu, Ace pernah memakai teknik tersebut untuk menghancurkan kapal-kapal milik organisasi Baroque War.
Box. Sekarang ini, kekuatan Hiken dari Sabo pasti sudah meningkat. Dia pun akan langsung menggunakan teknik serangan itu begitu tiba di perairan Pulau Egghead. Para pasukan angkatan laut yang ada di sana pasti sangat terkejut ketika melihat kemunculan dari Sabo. Bukan hanya para pasukan saja, Gorosei Saturn yang juga sedang berada di salah satu kapal pasti akan terkejut ketika mengetahui kemunculan Sabo. Meski begitu, tapi Saturn tidak akan langsung menampakkan diri karena Saturn masih harus merahasiakan keberadaannya di sana. Dalam insiden Egghead, berhubung Sabo akan terlibat, maka dia akan bekerja sama dengan Luffy untuk menghadapi para musuh. Momen kolaborasi keduanya pasti akan sangat menarik. Seperti yang kita tahu, Luffy telah menjadi Yonko usai memenangkan perang melawan Kaido di Perang Wano. Yonko secara harfiah berarti Kaisar Lautan, sedangkan untuk Sabo, banyak orang belakangan ini menyebut dirinya sebagai Kaisar Api, seperti yang diketahui dari chapter 1054. Ini menjadi menarik, karena di Pulau Egghead, kita akan melihat kerjasama antara Kaisar Lautan dengan Kaisar Api. Jika keadaan di sana menjadi semakin kacau, maka Gorosei Saturn yang harusnya merahasiakan keberadaannya, mungkin mau tidak mau akan ikut dalam pertempuran. Dia akan memperlihatkan kekuatannya untuk menghadapi Luffy dan Sabo apabila Kizaru telah berhasil dikalahkan. Walau secara detail belum diketahui Gorosei sehebat apa, tapi mengingat mereka adalah kepala pemerintah dunia, maka pasti semua Gorosei memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka sudah pernah terlihat bisa berubah wujud, sehingga jelas bahwa mereka adalah seorang petarung. Seperti apa wujud asli perubahan Gorosei Saturn dan sekuat apa dirinya akan terungkap dalam insiden Egghead ini. Ketika Sabo telah melihat bahwa di sana ada Gorosei Saturn, dia pasti akan langsung menghubungi Dragon, karena Gorosei adalah salah satu target yang diincar oleh Dragon. Sangat jarang sekali Gorosei berada di luar Marijois, sehingga ini kesempatan bagus bagi pasukan revolusi untuk menghabisi salah satu Gorosei itu. Menghadapi Gorosei 1 lawan 1 pasti jauh lebih mudah dibanding menghadapi kelimanya sekaligus, sehingga ada kemungkinan Dragon akan ke Pulau Egghead juga untuk menghabisi Gorosei tersebut. Jika Dragon yang menghadapi Gorosei, maka ini akan memudahkan bajak laut topi jerami untuk pergi dari Pulau Egghead. Setelah melawan Kizaru, Luffy pasti akan kelelahan, sehingga lebih efisien untuk langsung pergi dari pulau tersebut. Sabo akan menahan semua musuh yang mengejar Luffy, sehingga pelarian bajak laut topi jerami bersama Vegapunk menuju Elbaf akan menjadi lancar. Nah itu tadi teori tentang Dragon mengutus Sabo untuk membantu Luffy di Pulau Egghead. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.